Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Perbankan Syariah 1D. Perkenalkan, nama saya Agnes Dwi Wulandari, NIM 215231159. Halo, nama saya Diandra Pratiwi, NIM 215231160. Perkenalkan, nama saya Mila Minhatul Maula, NIM 215231158. Perkenalkan, nama saya Muhrid Irfan Ramadhani, NIM 215231139. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi yang memanfaatkan saluran-saluran formal dalam organisasi. Komunikasi formal dapat diartikan dengan komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai hierarki pemenang. Dalam struktur organisasi garis, fungsional, maupun matriks, akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Komunikasi menurut beberapa sumber. Dalam Riswandi, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut communication berasal dari bahasa Latin communicatus atau communication atau communicar yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Menurut Webster New Collocated Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dengan individu lain melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Struktur komunikasi formal. Di dalam komunikasi formal, umumnya sangat memperhatikan struktur pesan yang disampaikan. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun organisasi. Pada umumnya, komunikasi digunakan dalam situasi yang resmi dan sudah direncanakan terlebih dahulu. Berikut penjelasan batasan-batasan komunikasi formal. A. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini dapat disebut juga komunikasi dari atasan di semua level kepada bawahan. Komunikasi ini umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi ini juga dapat berbentuk lisan atau oral communication maupun tulisan atau written communication. Menurut Katz dan Han, komunikasi dari atas ke bawah mempunyai 5 tujuan pokok, yaitu 1. Memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu. 2. Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan. 3. Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional. 4. Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para anggota. 5. Menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Kekurangan komunikasi ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditujukan ke para bawahannya. Dengan kata lain, pesan yang diterima para bawahan bisa tidak selengkap aslinya. Ketidaklengkapan pesan yang diterima disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang mulai dari atasan hingga bawahan. Maka dari itu, dalam penyampaian pesan perlu diperhatikan panjangnya saluran komunikasi
yang digunakan dan kompleksitas pesan yang ingin disampaikan kepada para anggotanya. B. Komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan atau ketua. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara positif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, anggota tidak akan bermanfaat karena yang muncul hanyalah rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut. Salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja, sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan atau tidak disampaikan demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. Pengertian komunikasi formal. Saluran formal disebut pula saluran birokrasi. Komunikasi formal disebut juga sebagai komunikasi resmi. Masing-masing pegawai yang terlibat dalam komunikasi berperan sesuai jabatan dan kewenangannya. Ciri-ciri komunikasi formal. Yang pertama, arus komunikasi ke bawah lebih banyak daripada ke atas. Berarti prakarsa mengadakan komunikasi lebih banyak dari atas atau pimpinan. Yang kedua, tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas. Yang ketiga, cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis. Keuntungan komunikasi formal. Yang pertama, ketika Anda ingin menyelesaikan kebijakan dan ingin memutuskan suatu hal yang resmi, maka komunikasi yang formal lebih efektif. Yang kedua, komunikasi formal dapat membantu dalam menetapkan prosedur dan memastikan bahwa langkah-langkahnya diikuti. Dan yang ketiga, setiap janji atau rencana resmi apapun perlu didokumentasikan secara formal sehingga dapat dirujuk nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Minhatul Maula, NIM 215231158. Saya akan mempraktekkan contoh percakapan di suatu bank antara teller dengan nasabah dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mohrid Irfan Ramadhani, NIM 215231139. Saya mau setor, Mbak. Baik, Pak, dengan Bapak Riyad sendiri. Iya, Mbak. Boleh saya minta buku tabungan, slip dan uangnya? Boleh, Mbak, boleh. Baik, Bapak akan melakukan setoran awal untuk tabungan sebesar 500.000. Saya hitung terlebih dahulu ya. Baik, Pak, uangnya sudah pas ya, mohon ditunggu. Baik, Mbak. Baik, Pak, ini buku tabungan dan slip lembar untuk Bapak. Uangnya sudah masuk ke rekening ya. Ada yang bisa saya bantu? Sudah itu aja. Terima kasih sudah mengunjungi bank. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Selamat siang.